Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ngaji alam, mengkaji kenyataan hidup yang sesungguhnya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Nah, apa itu ngaji alam? Ya. Ngaji alam itu Anda melihat firman-firman Tuhan meskipun Anda tidak hafal dalilnya, meskipun Anda tidak hafal hadis ya, ataukah meskipun Anda tidak hafal kalimat-kalimat suci. Tapi dengan memperhatikan alam, sebenarnya itulah firman Tuhan yang Anda lihat, yang Anda cium ya, dengan panca indera Anda. Nah, meskipun Anda tidak pernah menghafalkan dalil, tapi apa yang Anda lihat kenyataan dengan mata Anda, melihat manusia, melihat alam, maka kalau Anda coba cari di Al-Quran atau dalil, nantinya pasti akan ada. Yang penting Anda mengkaji kenyataan yang Anda pandang pada manusia dan Anda pandang pada alam. Nah, mana contohnya? Misalnya Anda mengkaji kenyataan hidup pada setiap insan manusia. Sadarlah sesadar-sadarnya dengan mata Anda, dengan melihat apa yang mereka lakukan. Nah, kalau Anda di sekitar lingkungan Anda bisa melihat ya, sifat-sifat orang, kelakuan-kelakuan orang, bagaimana sifatnya dan bagaimana akhirnya ya. Yang saya bilang kepada teman-teman pecinta video Muhammad Hamdan Al-Ghazali, orang-orang yang melakukan hal kekejian, orang yang melakukan penipuan, hal-hal yang dilakukan dengan sifat-sifat angkara murka, pada akhirnya semua akan kembali kepada mereka ya. Pada akhirnya semua kelakuan mereka itu akan memakan mereka kembali ya. Itulah ngaji alam. Anda lihat sifat orang. Misalnya Anda menonton di panca indera Anda, melihat TV. Ada gembong narkoba, membuat narkoba, bahkan dia mengedarkan ke semua pemuda di Indonesia ataukah di negara ini, sehingga banyak pemuda-pemuda hancur oleh narkoba tersebut. Pada akhirnya dia tertangkap dan ditembak mati. Ataukah sepandai-pandai tupai melompat, sepintar apapun dia menyembunyikan ganja atau obat-obatan terlarang, dalam waktu lama pasti akan tertangkap juga dan dihukum dengan hukuman berat, bahkan ditembak mati. Nah, itu adalah ilmu, itu adalah kita mengaji dengan nyata, mengaji sifat orang yang melakukan kemungkaran yang pada akhirnya ditembak mati ya. Anda mungkin menonton di YouTube atau ke media sosial, atau Anda melihat langsung orang yang maling motor ya, ditangkap oleh warga ya,
di waktu apes-apesnya si maling ini, mungkin dia sudah sering malingnya, tapi di titik tertentu Tuhan membuat dia tertangkap ya, dan digebukin warga, bahkan dibakar ya, yang main hakim sendiri, bahkan habis bonyok, belum masuk penjara. Nah itu namanya ngaji ya, Anda ngaji langsung. Orang yang melakukan pencurian ya, pada titiknya akan kena imbasnya dan ditangkap ya, bahkan bonyok. Nah itu ngaji secara alam, langsung Anda lihat dengan mata telanjang Anda sendiri. Mungkin Anda pernah melihat orang yang pelit minta ampun, pelit luar biasa ya, ibadahnya rajin tapi pelitnya luar biasa menakjubkan pelit. Nah coba Anda perhatikan kehidupannya, apakah dia dikayakan? Mungkin dia dikayakan oleh Allah SWT. Ada juga yang tidak kaya-kaya, tapi yang si kaya ini bisa dikasih penyakit oleh Tuhan, baik itu di dirinya yang tak sembuh-sembuh ataukah di anaknya yang menjadi tumbal dari pelitnya tersebut. Nah itu ngaji langsung. Kalau Anda cari dalilnya itu sangat banyak di Al-Quran. Nah inilah yang disebut mata Anda mengaji setiap hari, yang melihat kelakuan-kelakuan orang. Nah ada orang yang kehidupannya Anda lihat semakin susah. Setelah Anda perhatikan, dia doyan berjudi ya, dia ternyata doyan menggunjing, doyan memfitnah ya. Kenapa Tuhan menyusahkan hidup dia? Itulah mengaji secara langsung. Jadi sebenarnya tanpa Anda mendengar ceramah-ceramah ustadz, kiai pun, setiap hari Anda mengkaji alam dengan mata Anda sendiri, yang sudah lebih dari teori yang Anda dengar di ustadz-ustadz. Misalnya Anda bertemu dengan orang yang wataknya suka menghina ataukah keras, dan ketika Anda ngobrol, dia selalu membangga-banggakan dirinya. Kalau Anda ngobrol, Anda dihina atau tidak dipedulikan. Nah itu saja sudah ngaji ya. Kalau Anda digitukan oleh orang lain, maka itu adalah ilmu. Anda jangan mengulangi apa yang dilakukan oleh teman Anda, maka nanti pada titiknya dia akan merasakan apa yang dia tanam itu ngaji alam. Nah kalau Anda ngaji alam pergerakan ini ya, kadang-kadang di suatu wilayah, baik itu di provinsi tertentu ataukah di daerah tertentu, kemaksiatan merajalela ya. Kemaksiatan merajalela, hal-hal buruk merajalela, angkara murka merajalela, maka diazablah oleh Tuhan dengan berbagai cara, bisa dengan tsunami, bisa dengan gempa, bisa dengan gunung meletus dan sebagainya ya. Nah itu ngaji alam ya. Tidak mungkin Tuhan menghancurkan sesuatu yang dia cintai ya. Makanya ada di dalam dalil, meskipun tempat itu ada kemungkaran, tapi ada hamba-hamba Allah yang masih bersujud mengingat Allah, terus berzikir kepada Allah, maka itu tidak akan dihancurkan. Ibaratnya Anda membuat misalnya lukisan atau ukiran terbaik ya. Anda bikin ukiran patung terbaik ditawar dengan harga 100 juta ataukah 500 juta, tiba-tiba Anda hancurkan ya. Itu tidak mungkin ya. Kalau secara pencipta dengan hasil karyanya, misalnya Anda menciptakan lukisan yang ditawar 500 juta atau 1 miliar, tidak mungkin Anda tiba-tiba hancurkan. Yang jelek pun Anda tidak tega untuk menghancurkan karya Anda. Sama seperti Tuhan. Kalau umatnya mulia, baik-baik, ya, sabar, jujur, rajin beribadah, tidak mungkin Tuhan merusak karyanya yang begitu mulia dan indah ya. Apalagi manusia yang taat beribadah, yang ibaratnya kelakuannya bobrok saja, misalnya suka minum, suka jual minuman keras, judi atau narkoba, itu Tuhan masih sayang ya. Tuhan sayang kepada mereka. Sama ibarat Anda membuat lukisan, misalnya lukisan Anda kurang bagus, tidak ada menawar misalnya, tapi tidak mungkin Anda tega menghancurkannya, seperti itu. Nah sebenarnya ngaji alam ini manusia itu sendirilah yang merusak dirinya sendiri ya. Allah itu lebih sayang dibandingkan cinta orang tua kepada anak, dibandingkan cinta Allah kepada hamba. Allah jauh lebih sayang ya. Dan akibat-akibat hutang menumpuk ya, kemiskinan yang berlarut-larut,
ataukah dia masuk penjara, ataukah ditembak mati, ataukah dia mengalami kepedihan hidup yang terus berlipat-lipat. Sebenarnya kalau dikaji, dia berkaca sendiri, itu adalah ulah-ulah mereka sendiri, hasil karma-karma yang mereka tanam. Misalnya Anda minum minuman keras, ya kalau Allah tidak butuh Anda mau minum, tidak minum, Anda minum 1 galon sekaligus, tetap Allah itu adalah Tuhan yang maha hebat, maha sakti, maha segala-galanya. Anda itu hamba, dan Allah menyuruh Anda jangan minum itu untuk diri Anda sendiri, Jadi sekali minum itu memutus 1 titik syarat, Makanya kalau Anda lihat orang yang kebanyakan minum, tatapan matanya loyo, berpikirnya loading lama, dan sebagainya, Itu karena Allah sayang, makanya Anda dikasih tahu seperti itu. Kalau berpengaruh kepada Tuhan, tidak, itu akan merusak diri Anda sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Suatu saat Anda kebanyakan minum, Anda kena gangguan saraf, ataukah Anda punya jantung terbakar saking banyaknya minum, Anda bilang takdir, padahal itu adalah ulah-ulah Anda akibat Anda meminum minuman keras. Setiap hari kalau Anda perhatikan, sebenarnya Anda mengaji. Ada kelakuan orang yang ego, sombong, maka itulah ilmu buat Anda supaya Anda menjadi sabar. Kalau Anda lihat sedikit-dikit tetangga Anda misalnya kelahi gara-gara sesuatu, saling gebuk antara suami dan istri, nah itu Anda ngaji, supaya Anda tidak melakukan hal itu. Setiap pergerakan mata kita ini, setiap waktu, setiap Anda melihat masyarakat, setiap Anda melihat alam, itulah ngaji kenyataan hidup yang sesungguhnya yang Anda mengkaji setiap waktu, Hasil-hasil dari sifat kelakuan manusia yang akhirnya mereka terima, baik apa yang mereka lakukan baik menjadi baik, apa yang mereka lakukan buruk menjadi buruk, itu sudah tergambarkan dalam Al-Quran, sesuai dengan apa ngaji kenyataan hidup Anda. Anda tidak hafal pun Anda cari pasti ada dalilnya. Misalnya orang yang berhutang, yang pura-pura lupa, Anda coba lihat perubahan hidupnya, dia itu sebenarnya semakin disiksa oleh Allah, ketenangan jiwanya dihilangkan, dan segala urusannya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya itu yang terjadi, dan kalau Anda cari dalilnya di hadis itu sangat banyak, Makanya itu ulah-ulah mereka sendiri yang mereka sedikit-dikit sebut Tuhan, tapi tidak sadar, tidak berkaca kepada dirinya sendiri. Nah, itu video singkat pada kesempatan kali ini, Mudah-mudahan video singkat ini Anda paham dan mengerti. Tidak banyaknya saja ilmu, bukan istilah-istilah yang ribet, ruwet, dan susah difahami, tapi sedikit ilmu langsung masuk ke pikiran Anda dan Anda praktekkan. Itulah yang disebut ilmu hayat, yang sering saya bilang ilmu hidup yang bergerak di aliran darah Anda dan menyatu. Nah, terima kasih sudah menonton video ini, Buat yang suka bisa mensubscribe channel ini untuk mengembangkan. Nah, saya juga manusia yang banyak kebodohan dan dosa, Tidak ada manusia sempurna. Apabila ada salah kata, itu murni datang dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa kunjungi channel kedua saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak bahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya, dan buat pecinta benda spirituality atau benda unik antik. Dan Anda bisa kunjungi channel ketiga saya, itu Maniak Aki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kecenderungan mineral, aura zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu,
Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.